Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali hadir di dalam doa pagi hari ini. Kita mau menghampiri Allah kita bersama-sama. Di hadapan hadiratnya kita mau datang, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah kita. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Bapa, di mana kami boleh ada sebagaimana ada. Itu oleh karena rahmat, kasih setia dan kebaikan-Mu yang berlaku dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang indah baik yang Kau jadikan berikan buat hidup kami. Dan kami mau memasuki hari ini bersama dengan-Mu. Kami minta penjagaan pemeliharaan Tuhan malaikat surgawi bersama-sama dengan kami. Berjalan bersama dengan kami ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan bersama, saat ku masuk ke hadirat-Mu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, mari bawa ucapan syukur kita. Ku tersungkur dan sembah-Mu.
persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk, mari kita datang ke hadapan hadirat-Nya dengan nyanyian syukur kita. Yes, dan sembah ku persembahkan. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, Tuhan Kau baik. Amin. Ku tersungkur dan sembah-Mu persembahkan. Amin. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan. Katakan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan. Katakan selamanya. Amin. Selamanya. Ku bawa korban syukur. Mari mengucap syukur. Amin. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Yes. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Katakan selamanya. Selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku melimpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari puji sembah. Haleluya. Bawa ucapan syukur kita di hadapan hadirat-Nya. Kami bersyukur buat kebaikan Allah kami. Besarlah setia-Mu Tuhan, besarlah Allah kami. Sempurna pekerjaan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan.
Haleluya. Mari bersyukur di hadapan hadiratnya pagi hari ini. Bawa kerinduan kita, bawa ucapan syukur kita. Oh, bagi Dia segala puji hormat, kemuliaan bagimu Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Berjalan bersama kami Tuhan, pegang tangan kami, topang hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menghampiri Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu, kebaikanmu Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita katakan bersama, kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu pulihkanku. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku, lebih dari segalanya. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Anugerah-Mu pulihkanku. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku, lebih dari segalanya. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Yes, amin. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita bersama. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, besar tiada ternilai. Katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu pulihkanku, lebih dari segalanya. Sama-sama sekali lagi katakan, kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Nya. Yes, besar tiada ternilai Tuhan. Amin. Anugerah-Mu pulihkanku. Katakan, lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Amin. Sama-sama katakan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku, biar hidupku selalu menyembah-Mu. Ku nyanyikan kebesaran-Mu Tuhan, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Kau bekerja dalam segala hal.
selalu menyembah. Mari angkat imanmu di hadapannya, katakan bersama, ku nyanyikan kebesaran-Mu. Yes, amin Tuhan. Kau bekerja dalam segala hal. Kau Allah yang tinggal di dalam hidupku. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Biar hidupku Tuhan, biar hidupku selalu menyembah. Biar hidupku selalu menyembah-Mu. Terus Engkau beracara dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Engkau memimpin kami, menuntun kami, biar apa yang kami lakukan berkenan menyenangkan hati Bapa di surga. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Biar kebenaran itu memerdekakan hidup kami, menjadi kekuatan terang bagi jalan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi hari ketika kita baru bangun, di mana tubuh biasanya menjadi segar, pikiran pun segar, mari kita persembahkan waktu yang terbaik ini untuk Tuhan. Mari kita dengar pesan-pesan dari Tuhan untuk mendidik bagaimana kita harus hidup. Mari saudara, kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang kami punya, yang masih ada pada kami. Untuk semakin hari semakin dewasa, semakin mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka kita akan menghadapi segala tantangan dalam hidup ini dengan kuat dan tekun. Ya. Sebab bagaimanapun hidup ini penuh dengan tantangan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi kita harus menganggap kalau kita masuk ke dalam pencobaan, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Kenapa bisa begitu? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Rupanya begitu, saudara. Jadi, kalau kita menghadapi suatu tantangan atau masalah, itu tujuannya sebenarnya baik. Agar kita makin sempurna, makin dewasa, makin mengerti. Gitu. Ya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada nggak di antara kita yang tidak pernah menghadapi tantangan atau tidak pernah mengalami masalah? Saya rasa tidak ada. Ya. Memang pergumulannya macam-macam. Ada yang bergumul dengan pekerjaan, ada yang dengan keluarga, kesehatan. Bahkan dalam pelayanan di gereja kita penuh pergumulan. Namun, yang sering kita lupakan adalah tantangan itu bukan bahwa tanda Tuhan menjauh, bukan. Tapi justru tanda bahwa Tuhan sedang bekerja. Hidup ini penuh tantangan karena Tuhan sedang membentuk kita melalui setiap proses. Seperti emas yang dimurnikan dalam api. Ya. Jadi perlu saudara ingat, yang pertama, tantangan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan Yesus menjadi gampang, enak, tidak ada persoalan. Salah. Kalau kita hidup dekat Tuhan Yesus, kita makin mengerti kehendaknya dan makin dihajar menghadapi beberapa tantangan. Ya.
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, Ia menghajar anak yang dikasihinya. Dengan apa mengajarnya? Dengan tantangan-tantangan. Begitu ya. Jadi Alkitab firman Tuhan dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus tidak pernah menghapus tantangan, tetapi memberi kemenangan di tengah tantangan itu. Ya, Dia tidak menjanjikan jalan yang tanpa batu, semuanya mulus saja, tidak. Tapi janjinya adalah aku menyertai kamu senantiasa. Meskipun dalam tantangan, persoalan yang belum selesai misalnya, tapi kita mengerti ternyata Tuhan menyertai kita. Jadi tantangan itu atau persoalan itu merupakan sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan supaya iman kita bertumbuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tantangan itu menguji dan memurnikan iman kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saudara. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita, saudara. Jadi tantangan itu diizinkan Tuhan atau menjadi alat di tangan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Iman yang tidak pernah diuji tidak akan pernah terbukti. Tuhan tidak sedang menghancurkan kita melalui tantangan, tapi sedang memurnikan iman kita. Ya, saudara bayangkan seorang pandai emas memasukkan logam ke dalam api yang sangat panas. Ia tidak langsung mengeluarkannya, tetapi menunggu sampai ia bisa melihat pantulan wajahnya di dalam emas itu. Begitu pula Tuhan yang membiarkan kita melewati api kehidupan sampai akhirnya kita bisa melihat tanda kutip wajah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, tantangan itu jika diresponi dengan benar akan melahirkan ketekunan dan kedewasaan. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi setiap kali kita menghadapi tantangan dan tetap setia, karakter kita semakin matang. Tantangan hari ini adalah pelatihan untuk tanggung jawab kita, latihan tanggung jawab. Tantangan kecil yang dihadapi dengan setia akan mempersiapkan kita untuk berkat yang lebih besar, tantangan yang lebih besar. Ya, naik kelas. Nah, tantangan juga merupakan sebuah jalan untuk terjadinya mujizat. Sebab seseorang yang diam dalam zona nyamannya, dia tidak akan maju. Mesti ada suatu kondisi yang mengkondisikan seseorang sadar dan bereaksi, sehingga mengerti bahwa tantangan itu membuat kita masuk ke dalam proses pembentukan. Tantangan itu membuat kita melihat mujizatnya Tuhan. Ya, jadi manusia dididik melalui penderitaan atau tantangan. Makanya bangsa Israel ketika tidak punya pilihan lain, di depannya ada laut Teberau, Tuhan yang turun tangan. Tapi kalau kita bisa melakukan bagian kita, harus kita yang melakukan. Ya. Jadi mestinya begitu. Jangan sampai tantangan itu dianggap negatif. Apalagi kalau berpikir jangan-jangan aku ada dosa nih, kok masih banyak persoalan. Tidak, saudara. Makanya jangan buat masalah. Kita tidak buat apa-apa, tidak salah apa-apa pun, tantangan datang, permasalahan datang. Memang begitu, saudara. Ya, jadi mari kita belajar terus untuk menghadapi tantangan. Ketika masalah itu terlihat mustahil, disitulah mujizat Tuhan bisa bekerja.
Kalau tidak ada jalan lagi di depan kita, maka Tuhanlah yang akan buka jalan. Jadi kita harus selalu ingat bahwa tantangan itu diperlukan. Tantangan tidak akan pernah mengalahkan orang percaya, tidak akan pernah. Ya. Nabi Yesaya mengingatkan di pasal 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Tantangan bisa saja besar, tapi Tuhan kita jauh lebih besar. Tantangan tidak akan menghancurkan orang percaya, tapi iman orang percaya makin berakar, makin kuat. Ya, meskipun hidup ini penuh tantangan, saudara. Ya, hidup ini kan penuh tantangan. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita. Makanya, jika kita lakukan bagian kita dan kita bersandar kepada Tuhan, pertolongan Tuhan pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan. Jadi aplikasi praktisnya itu begini loh, saudara. Kalau ada permasalahan atau tantangan, baik Tuhan, ini tujuannya baik untuk mendewasakan aku, untuk menguji imanku. Gitu aja. Jadi tidak usah aneh-aneh. Kita harus menggunakan tantangan ini untuk semakin dekat dengan Tuhan. Respon orang yang sedang mengalami kesusahan, respon yang benar itu justru itu membuat ia mendekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya. Kan begitu. Banyak orang terbalik, saudara. Terbalik. Makanya perlunya belajar firman itu supaya kita menjadi cerdas, mengerti kebenaran, mengerti kehendak Allah. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami, melindungi hidup kami, dan mendidik. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pakai program doa pagi ini untuk menjangkau banyak jiwa. Sebab banyak orang haus dan lapar akan kebenaran. Mohon Kau turun tangan Tuhan. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.